سيد الحبيب أحمد بن عمر الشاطري ومشايخه وتلامذته أهل عنه وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وألف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sa'iri sholihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Zakatul badani, zakatnya badan, waktu sama zakat al-fitri. Kita beralih dari zakat mal ke zakat badan atau yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa? Sa'un min ghalibi kutil balad. Ukuran yang harus dikeluarkan adalah 1 sa' dari kutul balad yang ghalib, yang lumrah. Makanan pokok daerah setempat yang lumrah, yang ghalib. Sa' itu 4 mud. Jadi 1 sa' itu 4 mud. Kalau ihtiyat 1 sa' itu sekitar 3 kilo. Jadi kalau zakat fitrah keluarkan sebanyak 3 kilo, jangan kurang dari itu. Itu ya 3 kilo itu sudah lebih. Ihtiyatan saja ya. Jadi ihtiyatan, ada yang mengatakan 2,5 kilo. 2,5 kilo itu sudah nyampe. Cuma ada yang mengatakan tidak lebih. Karena itu sebagai bentuk kehati-hatian, selisih cuma 0,5 kilo. Beras 0,5 kilo cuma berapa? Paling 6.000 ya. Beras yang lumayan bagus 1 kilo berapa? 12. Hah? 12.000. 0,5 kilo 6.000. Selisih 6.000, tambahi 6.000 biar hitungannya sah menurut semua ulama. Soalnya 2,5 kilo itu masih menjadi perdebatan. Sudah mencukupi apa enggak? Ini masih menjadi perdebatan. Karena itu zakat fitrah keluarkan 3 kilo. 3 kilo ini min ghalibi kutil balad, dari makanan pokok daerah setempat yang biasa dikonsumsi. Kalau ada yang ghalib, ada yang enggak ghalib. Kayak daerah kita umumnya itu rata-rata orang konsumsinya nasi. Ada yang pakai jagung tapi jarang ya. Ada yang pakai jagung. Jadi dari yang ghalib. Dari yang ghalib. Dari makanan pokok tidak boleh berupa uang. Dalam mazhab Syafi'i zakat fitrah itu tidak boleh berupa uang. Sebagian mazhab memperbolehkan, tapi sebaiknya pakai beras saja. Kita zakat fitrahnya pakai beras karena dengan begitu semua pendapat mengatakan sah. Jadi khurujan minal khilaf. Jangan pakai uang. Jangan pakai uang. Syekh Muhammad Amin Syinqiti ketika ditanya zakat fitrah pakai uang ini bagaimana? Kan pendapat yang memperbolehkan zakat fitrah pakai uang kan mempertimbangkan maslahatnya fuqara. Maslahatnya fuqara itu kan dikasih beras, dikasih uang, kira-kira lebih maslahat mana untuk fuqara? Zahir itu akal-akalan. Uang kan ya, kalau beras ya hanya bisa dimasak. Seandainya dijual lagi, harganya tuh turun. Kalau belinya itu 12.000, dijual lagi ke toko, paling laku 10.000 ya, turun. Itu. Kalau uang kan utuh 12.000, bisa dibuat beli apa saja. Akal-akalan begitu. Tapi syarak pasti ada hikmahnya. Syarak menyuruh kita mengeluarkan dalam bentuk makanan itu ada hikmah. Kita faham ndak? Ya tetap ada hikmah. Jadi yang memperbolehkan pakai uang itu karena mempertimbangkan kemaslahatan fuqara, kemaslahatan mustahikin. Kata Syekh Muhammad Amin Syinqiti, hendaknya kita itu dalam ibadah sebelum memikirkan kemaslahatan orang, pikirkan kemaslahatan sahnya ibadah kita dulu. Jadi jangan ya hanu mikir maslahatnya orang dulu, terus kita mengabaikan maslahat ibadah kita ini sah ndak. Nah, kalau kita keluarkan dalam bentuk beras, maslahat sekali. Kenapa? Zakat kita sah menurut semua ulama. Kalau pakai uang khilaf lah. Khilaf ini tidak maslahat. Lah kenapa kita mikir maslahatnya orang, tidak mikirkan maslahatnya kita? Nah, jadi urusan ibadah begitu. Wadah ya. Nah, dan ketika dikasih beras pun tidak merugikan fuqara. Tidak rugi, mereka dapat kok, tidak keluar apa-apa ya. Nah itu kata Syekh Amin Syinqiti begitu. Kemudian itu jadi harus dari makanan pokok, harus berupa makanan pokok yang masih mentah, bukan matangnya. Tidak bisa dikasih nasi kotak.
nasi bungkusan harus mentahnya itu yang ghalib. Jadi balat ini balat apa? Catatan kaki di bawah, ai baladil muadda anhu, daerah orang yang dizakati, orang yang dikeluarkan zakatnya, ya, orang yang dikeluarkan zakatnya. Begini, nanti akan diterangkan zakat fitrah itu ada kalanya untuk diri sendiri, ada kalanya untuk orang lain. Orang yang dizakatkan itu misalnya orang tua yang nggak mampu zakat fitrah sendiri, maka dizakatkan oleh anaknya. Istri dizakatkan oleh suami. Misal, nah, jadi zakat fitrah itu yang dikeluarkan adalah makanan pokok daerah orang yang dizakatkan. Misal ada orang tua sama anak, orang tuanya tidak mampu zakat sendiri. Orang tuanya tidak mampu zakat sendiri. Anaknya berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah kalau punya kelebihan. Misal anaknya tinggal ada di Yaman yang makannya roti misalnya terbuat dari gandum. Orang tuanya ada di Indonesia yang makannya nasi dari beras. Ini kalau melihat balat anaknya yang mengeluarkan zakat, makanan pokoknya apa kan? Gandum. Tapi kalau melihat yang dizakatkan orang tuanya beras. Lah, ini harus dikeluarkan apa? Ini baladil muadda anhu, yang dizakatkan. Berarti tadi anak itu walaupun tinggal di Hadramut yang makanan pokoknya gandum, untuk zakat orang tuanya harus dikeluarkan dalam bentuk beras. Itu maksudnya baladil muadda anhu. Nah, diganti dengan yang lain boleh apa enggak? Tidak sesuai dengan makanan pokok daerah setempat. Antum di Indonesia zakat fitrahnya kurma, boleh apa enggak? Kurma makanan pokok juga, kurma itu bukan cemilan ya. Makan kurma 7 itu harusnya kenyang sudah, ya buka puasa sudah itu, belum buka. Nah, lah tadi kurma itu apa itu? Enggak cemilan. Itu makanan pokok. Apa boleh di Indonesia yang makanan pokoknya nasi dari beras, itu zakat fitrahnya dalam bentuk kismis atau dalam bentuk kurma atau bentuk gandum. Nah, ini dibahas. Wa yajuzu a'la minhu, diganti boleh asal yang a'la minhu, yang lebih tinggi peringkatnya. Tinggi dan rendahnya peringkat ini bukan dilihat dari harga. Kalau gandum dibanding beras lebih mahal beras. Gandum dibanding beras itu lebih mahal beras untuk di Hadramut. Kalau di sini mungkin lebih mahal gandum, tapi selisihnya tidak banyak. Saya biasanya beli tepung gandum yang isi 2 kilo itu 30.000 biasanya. Jadi tepung gandum yang biasanya Habib buat roti yang hif itu ya, roti hif itu yang agak keras itu 3 kilo itu 2 kilo itu 30.000. Itu mahalnya gara-gara didatangkan dari India. Kalau di daerah aslinya sana ya lebih mahal beras. Di Hadramut dulu lebih mahal beras dibanding gandum itu. Dibanding gandum. Nah, di orang Hadramut sekarang makannya wis sama-sama ghalib itu. Roti sama nasi. Anak Indonesia biasanya zakat milih gandum. Kenapa lebih murah? Itu 3 kilo gandum lebih murah dibanding 3 kilo beras. Itu dibanding 3 kilo beras. Jadi udah kalau diganti boleh. Asal gantinya dengan kualitas yang lebih tinggi. Menentukan lebih tinggi bukan dari harga, tapi dari sisi kekuatan gizi untuk badan. Urutannya apa? Itu di kitabnya itu. Wa a'lal aqwat al-burru, yang paling tinggi bur. Fasultu fasyair fadzurah farruz falhumus falmash faladas falful fatamr falzabib falakid fallaban faljubn. Ini ada nadamnya. Kalau untuk ngapalnya itu susah ya. Ada nadamnya. Billahi sal syaikha billahi sal syaikha zi ramzin haka matal an fauri arti zakatil fitri lau jahilah. Ini kode-kode ya. Diambil huruf pertamanya.
Diambil huruf pertamanya. Jadi urutan makanan pokok yang paling bagus. Jadi antum kan tadi aslinya zakat fitrah itu dari ghalib kutul balad. Dari makanan pokok yang lumrah dikonsumsi di daerah setempat. Tempatnya siapa? Orang yang zakatkan. Kalau zakat untuk sendiri ya tempatnya dia. Kalau untuk orang lain ya tempatnya orang yang dizakatkan itu ya. Tempat kapan? Bukan tempat tinggal tetap. Tempat ketika dia ada di mana ketika malam Idul Fitri, maghrib malam Idul Fitri. Dia ada di mana? Kayak antum ini, ada yang dari Riau, ada yang dari Kalimantan ya. Itu, ada yang dari Sumatera, ada yang Kalimantan, ada yang dari Madura. Tempat tinggalnya di sana. Cuman pas malam Id ada di Tegal Arum. Ya maka zakatnya zakat makanan pokok Tegal Arum. Ya, seandainya beda sama Kalimantan, ya harus itu daerah dia berada di malam Idul Fitri pas maghrib itu ya. Pas maghrib dia ada di mana? Yaitu orang Indonesia pas malam maghrib malam Idul Fitri ada di Hadramut atau di daerah Son'a yang makanannya gandum, tidak ada yang makan nasi. Ya maka zakatnya harus gandum. Atau sebaliknya orang Son'a datang ke Indonesia pas malam Idul Fitri maghrib ada di Indonesia, zakatnya beras walaupun dia di tempatnya dia makannya gandum. Jadi tempat dia berada ketika maghrib malam Idul Fitri itu yang menjadi penentu itu. Dianggap mampu atau enggak ya pas itu maghrib itu. Dianggap mampu atau tidak, tempatnya ada di mana, ya ibrahnya pas maghrib malam Idul Fitri. Jadi yang harus dikeluarkan itu makanan pokok yang lumrah dikonsumsi di daerah setempat. Diganti boleh asal diganti yang lebih tinggi dari sisi gizinya, dari sisi kekuatan ke badan ketika dikonsumsi. Ini urutannya nih, billahi diambil huruf awalnya. Di kitabnya apa? Wa al aqwat al bur. Bur itu gandum yang dibuat roti. Bahannya roti itu ada kalanya bur, ada kalanya syair. Kalau syair itu kasar dibuat roti. Jadi kalau syair dibuat roti itu kasar. Kalau bur enak. Itu gandum. Ut itu ya, ut itu. Jadi gandum. Nah, ini yang paling nomor 1. Jadi antum di Indonesia zakat fitrah gandum boleh apa enggak? Boleh, kenapa? Ini makanan paling tinggi. Lo dari konsumsi orang sini tidak mengkonsumsi gandum, beras kan ya? Tidak apa-apa. Kenapa? Gandum kelasnya lebih tinggi. Dan memang kekuatan badan memang lebih. Yaitu kerasa. Antum kalau tidak pernah makan pokoknya roti, ya tidak bisa ngerasakan kan? Antum roti jadi camilan kan ya? Itu hatta habis roti yang tawar satu wadah itu yang gede itu ya tidak kenyang antumnya kalau makan itu. Jadi kalau terbiasa makanan pokok roti kayak di Hadramut itu tiap harinya itu dulu di Al-Ahqaf sarapan sama makan malam itu roti, nasinya hanya makan siang. Ketika Ramadan nasi aja kerasa lemes banget ke badan itu, lemes bukan karena puasanya, hatta malam itu lemes. Kenapa? Ganti dari gandum ke beras. Itu agak rendah kelasnya, beras itu agak rendah itu. Dan orang-orang yang Yaman Utara itu masak roti sendiri ketika pas Ramadan. Soalnya di Al-Ahqaf tidak disediakan roti kalau Ramadan, disediakan nasi aja, sahur nasi, buka puasa nasi. Nah itu orang-orang yang Yaman Utara itu masak roti sendiri. Kenapa? Tidak kuat kata mereka, lemes makan nasi tok luyu ya. Itu kayak terong dibakar kematangan itu ya. Itu akhirnya loyo. Urutan pertama bur, kemudian as-sulut sin billahi sal sin sulut itu. Sulut itu ya termasuk mirip gandum. Ini bahan roti yang biasa dipakai oleh orang Son'a Yaman Utara. Kalau orang Yaman Selatan pakai bur. Kalau orang Son'a itu sebagian pakai sulut ini. Jenis mirip-mirip gandum tapi jenis yang berbeda. Ya, mirip-mirip gandum, bahannya roti juga. Tidak ada di sini ini ya, as-sulut. Kemudian yang ketiga syaikha, shin, syair. Di kitabnya syair ya. Al-bur fasulut syair, ya kan? Syair. Syair ini juga sama mirip gandum, tapi bukan gandum, bahannya roti juga, cuman kasar, bikin keseretan. Kalau dibuat roti itu bikin keseretan, kasar. Ini syair. Kemudian fadzurah di kitabnya itu dzurah. Lah di sini di billahi sal syaikha di ramzin. Dzal ini dzurah. Dzurah ini kalau antum buka di Google yang keluar apa? Jagung.
Tapi sebenarnya bukan jagung. Kalau antum buka di Google yang keluar jagung. Dzurrah itu mirip jagung betulnya tapi kecil-kecil. Kecil-kecil, biasanya orang-orang Arab itu dijadikan lauknya roti. Itu dimasak sampai matang sekali, itu sampai hancur, itu dibuat cocolannya roti. Mirip jagung itu tapi kecil dan mengkilap. Warnanya itu mengkilap dan itu kuat sekali ke badan. Ini dzurrah namanya ya, dzurrah. Jadi dzurrah itu kalau jagung itu bahasa Arabnya dzurrah syamiyah. Jadi dzurrah syamiyah. Kalau dzurrah idza utrika dzurrah yaitu dzurrah. Kalau di Google yang keluar jagung, dan bahaya belajar dari Google itu. Ya. Termasuk bahaya belajar dari Google ya ini. Kalau antum ngetik dzurrah itu yang keluar aja jagung. Apa bahayanya? Apa bahayanya? Di sini nggak bahaya ya. Di tempat lain bahaya. Apa? Di masalah khitan. Khitan itu wajib, laki atau perempuan. Jadi orang yang anti khitan itu bahlul itu ya. Khitan itu wajib, laki maupun perempuan. Kalau laki-laki yang dipotong penutup hasyafah secara total. Perempuan yang dipotong pokok ada sebagian yang dipotong. Ya, pokok ada sebagian dari kemaluan itu, dari bibirnya itu yang dipotong. Sedikit aja, sedikit. Nah, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti bisa menghilangkan syahwatnya si perempuan. Lah ini yang banyak mengalami kritik, makanya banyak orang anti khitan perempuannya. Banyak orang anti khitan perempuan karena gara-gara banyak praktek khitan perempuan yang salah. Jadi ngambilnya kebanyakan. Kalau ngambilnya kebanyakan membahayakan untuk kesehatan si perempuan itu dan menghilangkan syahwatnya. Akhirnya tidak punya syahwat. Tidak punya syahwat. Kalau gak dikhitan bahaya. Syahwatnya kegedean full. Ya, 100%. Ini full. Kasihan suaminya nanti. Ya kalau suaminya makanannya kambing, makanannya mie instan, nasi goreng sulapan, minyak second ya. Nah, ini jadi kasihan ini ya. Kasihannya madlumat ya, madlumat nanti. Nah, jadi harus dikhitan itu perempuan itu. Kalau nggak dikhitan, syahwatnya full 100%. Kalau dikhitan ngurangi. Kalau kebanyakan hilang syahwatnya. Nah, di kitab-kitab apa khitan perempuan itu yang terbaik ngambilnya seukuran dzurrah. Dzurrah itu kecil sekali kayak wijen itu mungkin ya. Dzurrah itu. Lah kalau antum baca kitab tidak pakai guru, afdolnya khitan perempuan diambil dzurrah. Buka di Google dzurrah itu apa? Keluar aja jagung, diambil sak jagung. Sisa apanya? Nggak ada sisanya ya. Itu hilang syahwatnya ini. Lah ini gara khotornya memahami kitab sendiri tanpa guru. Khotor loh, memahami kitab tanpa guru itu. Orang nggak paham ahsan daripada salah paham. Ya, itu. Orang nggak paham ahsan daripada salah paham. Nggak paham itu jahil basit. Kalau salah paham ini jahil murakkab. Ini khotor jahil murakkab. Jahil basit bisa diajari, jahil murakkab tidak bisa merasa paham. Itu nggak bisa diajari nih merasa paham. Hati-hati, jangan sampai antum daftar mondok dalam keadaan jahil basit, pulang dari pondok dalam keadaan jahil murakkab. Hati-hati. Itu hati-hati. Nah, karena itu penting memperhatikan sanad itu penting. Nah, jadi dzurrah ini mirip jagung itu kecil-kecil tapi ya untuk lauknya roti biasanya. Itu urutan berikutnya. Kemudian di kitabnya itu faruz. Lah ini beras nomor 5 ya. 1 2 3 4 5 ruz. Ra. Ini ruz jagung. Haka. Ha ini hummus. Hummus itu tahu hummus antum? Bukan. Hummus itu kacang. Biasanya kalau antum ziarah umroh, ya, ziarah umroh kan mesti ada kacang Arab biasanya. Yang kalau dimakan tidak minum keseretan itu loh. Ya, itu. Ini musibah kalau antum puasa lupa makan kacang Arab. Lupa kalau puasa. Sebelum minum ingat, oh iya saya puasa ya. Sama kayak makan rambak ya. Jadi puasa lupa makan rambak, dikira nggak puasa ya, lupa. Kalau sedang puasa makan kerupuk rambak yang dari kulit sapi itu loh. Sebelum ini waduh anak puasa musibah ini. Ingatnya ini kecepatan nih, harusnya nanti dulu setelah minum es campur baru ingat ya. Oh, belum minum habis makan rambak atau kacang Arab itu. Ingat kalau puasa keseretan sepanjang hari itu ya.
musibah ya. Lupa kalau puasa makan itu kadang menguntungkan, kadang nggak menguntungkan. Iya, kalau habis makan nasi mandi, kambing oven, habis itu es campur, ya baru setelah itu ingat, alhamdulillah makanan surga ini ya. Baru ingat. Makan rambak atau makan kacang Arab, habis itu belum minum ingat ya. Waduh, lupa. Ini balak ini ya, mending nggak makan tadi. Hummus itu kacang Arab yang biasanya kalau dimakan kayak jadi tepung gitu ya. Itu keringnya itu keringnya. Aslinya ketika basah gede itu, kayak cermi, gede kayak cermi. Itu biasanya kalau di Hadramut di hataman 4 hari sekali Masjid Al-Muhdhar pasti dikasih kacang itu. Orang Indonesia biasanya kalau terawih di Masjid Muhdhar 4 hari sekali bawa kresek. Itu nunggu kacang keluar semua, hilang semua ya. Padahal masih ada doa-doa itu hilang. Mayahum al-muhim kacang sudah hasal ya. Di Hadramut di Masjid Muhdhar, Masjid Al-Muhdhar itu yang menaranya masyhur itu ya. Itu 4 hari sekali hatam Quran. Itu setiap malam terawihnya sekitar jam 12 atau setengah 12, ada perubahan jam. Itu setelah selesai, kalau hari-hari biasa tidak ada khatamul Quran, ya dikasih kopi gitu aja. Tapi kalau khatamul Quran ada kacangnya. Ya kacang itu orang sana nyebutnya kacang sumburoh. Hummus ini kacang sumburoh, yaitu kacang Arab yang biasa oleh-oleh umroh yang putih-putih, kalau dimakan kayak jadi tepung itu. Nah itu kering itu sudah. Kalau basahnya gede itu. Nah, kalau masih basah itu direbus enak rasanya. Makanya orang Indonesia seneng kalau 4 hari sekali ke Masjid Muhdhar bawa kresek. Kalau orang-orang yang lain biasanya enggak, ya dikasih sarung itu dipor itu dibagi-bagi keliling, taruh di sarungnya itu gembol. Ya, orang Indonesia siap kresek ya, Masya Allah. Siap kresek. Habis kreseknya isi keluar udah mayahum, doa masih ada nggak ada. Sudah, yang penting kacang hasol. Nah, itu termasuk makanan pokok itu. Boleh dibuat zakat fitrah itu. Antum di Indonesia makan pokoknya beras kan ya? Zakat fitrah kacang itu boleh apa enggak? Kenapa? Sudah bukan makanan pokok, kualitasnya di bawah. Lu harganya lebih mahal kan ya? 3 kilo beras cuman 36.000. Kalau 3 kilo ini ratusan ribu ya. Ratusan ribu 3 kilo ini. Enggak boleh. Agama itu tidak akal-akalan ya. Agama tidak. Lu lebih mahal ini hummus ini 3 kilo ya 300.000, ratusan ribu, hatta ratusan ribu. Tidak bisa. Di bawahnya, kualitasnya di bawahnya. Kemudian setelahnya masalah, haka masalah, mim di kitabnya itu mash. Mash itu mirip kacang hijau, kacang hijau. Kalau Habib guru kita Habibullah pernah nerangkan ini kacang hijau, tujer. Tujer aswad, bahasa Arabnya itu tujer aswad. Tujer itu ada tujer ahmar, ada tujer aswad. Jadi kacang hijau. Nah, mas ini kacang hijau. Itu termasuk. Jadi di Indonesia antum zakat fitrah kacang hijau tidak boleh. Walaupun lebih mahal dibanding beras, tidak boleh kacang hijau. Kenapa? Kualitasnya di bawah beras. Kemudian ain ini adas. Adasnya juga sama untuk lauknya roti ini ya, biji-bijian itu kecil-kecil pipi itu gepeng gitu. Pernah tahu, anak pernah dulu pas daras bahasa Arab, dosennya itu nunjukkan adas, ini loh adas, dibawakan satu plastik gitu adas, jadi gepeng-gepeng gitu. Jadi adas, bukan adas yang dijual obat-obatan itu. Ada 10 sari biasanya di toko rempah-rempah itu namanya biasanya ada dijual adas sama 10 sari untuk jamu penyakit tertentu. Bukan itu atas jamu, itu bukan atas makan. Ini atas yang makanan. Atas yang makanan. Jadi biji-bijian gitu, gepeng itu dimasak sampai hancur untuk lauknya roti. Itu. Fauri fa ini full. Ya kacang ini. Kacang untuk lauknya roti. Nah, biasanya ini dihaluskan jadi lembut gitu kayak jenang itu jadi cocolannya roti full. Banyak kalau di sini full, antum nyari banyak di toko-toko frozen itu yang jual roti frozen itu biasanya ada roti yang gede itu, ada lauknya itu full, itu yang dihancurkan itu full. Kemudian anfauritar kita tamer. Nah, tamer ini di bawahnya beras jauh ya. Tamer, nah, ini tamer. Kemudian zakati, anfauri tarki zakati, zabib kismis, yang biasanya ditaruh di nasi mandi itu ya, zabib kismis. Itu makanan pokok, itu bukan aksesoris itu ya. Aslinya makanan pokok. Jadi makan itu ya kenyang sudah.
Bukan aksesoris saja, maka itu termasuk kut, jenisnya kut itu ya. Itu zabib. Kemudian al-fitri hamzah, akid. Akid ini susu yang dibekukan. Susu yang dibekukan, akid. Al-laban, susu segar. Lam, lau. Jim, juben, keju. Keju itu terbuat dari susu. Kalau zaman dulu tradisional buat keju itu ya susu segar itu dikasih apa? Zat khusus dari lambungnya kambing. Jadi kambing masih anakan. Itu disusui sampai kenyang. Setelah kenyang disembelih. Nanti diambil di lambungnya itu ada zat di situ diambil. Itu kalau dimasukkan ke susu jadi keju. Beku jadi keju gitu. Enggak cair lagi. Itu zaman dulu, zaman sekarang kimia semua ya. Itu melalui proses kimia. Kalau zaman dulu gitu. Ini namanya dalam kitab fikih infahah. Jadi kalau di kitab fikih ada namanya infahah. Infahah itu bisa najis tapi makfu, bisa suci. Yang suci contohnya yang kayak tadi itu. Itu. Wadah, itu infahah bahan untuk membuat keju. Bahan aslinya, bahan dasarnya ya susu segar dicemplungi infahah itu nanti bisa beku. Ini. Jadi susu itu termasuk makanan pokok, bukan sekedar minuman. Makanan pokok itu. Bahkan ini makanan terbaik. Makanya kalau habis minum susu apa? Baca apa? Allahumma barik li fihi wa zidni minhu. Kalau makanan lain, minuman lain, Allahumma barik li fihi warzuqni khairan minhu. Jadi makan apa saja, doanya setelahnya Allahumma barik li fihi warzuqni khairan minhu. Ya Allah, berkatilah makananku tadi itu dan berilah aku rezeki yang lebih baik. Berarti ada yang lebih baik di atasnya. Tapi kalau susu, karena tidak ada lebih baik mengalahkan susu, doanya Allahumma barik li fihi wa zidni minhu. Berkatilah susu yang aku minum tadi dan berilah tambahan. Bukan berilah yang lebih baik. Kenapa? Ada yang lebih baik. Itu jadi makanan terbaik itu susu. Karena itu dalam sirah sering kan sahabat Rasulullah, ya susu itu udah makanannya itu sudah. Susu itu makanan, sudah bukan hanya minuman pelengkap, enggak, ya makanan. Minum susu 1 gelas ya harusnya udah kenyang. Harusnya sudah cukup, sudah makan lagi sudah. Cukup, makan plus minum. Udah. Sekarang kita lanjut. Yajibu zakatul fitrah ini yajibu alal muslim al mudriki juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal al wajidi ma yafdulu an maunatihi wa maunati man tajibu alaihi maunatuhu lailatal id wa yaumahu anhu wa amman talzamuhu maunatuhu minal muslimin. Perlu fokus ini, nyambung terus ini ya. Panjang ini nyambung. Yajib sok tadi itu zakat fitrah yang berupa sok itu wajib alal muslim, orang muslim yang wajib. Orang kafir enggak wajib, kafir asli. Kafir asli enggak wajib di hukum dunia, tapi kena tuntutan di akhirat gara-gara tidak melakukan zakat, disiksa nanti. Nah, cuman di dunia enggak kena tuntutan. Yang wajib orang muslim. Itu, orang muslim. Muslim yang apa? Tidak semua muslim. Al-mudriki juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal, yang mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Maksudnya mendapati catatan kaki di bawah bi ayyudrika dzalik wa wahayyun hayatan mustaqirrah. Artinya ketika di sebagian di penghujung Ramadan dan di awal Syawal dia dalam keadaan hidup haya mustaqirrah. Kemarin haya mustaqirrah di daurah penyembelihan ya, masih bernafas, bisa melek secara sengaja, bisa bersuara, berbicara dengan sengaja, bisa bergerak dengan sengaja. Bukan udah sekarat nazak itu bukannya. Nah ini. Jadi yang kena kewajiban zakat fitrah orang muslim yang ketika di penghujung bulan Ramadan, akhir Ramadan menjelang maghrib dan awal Syawal maghrib malam hari raya itu dalam keadaan hidup hayatan mustaqirrah. Jadi kalau ada bayi lahirnya setelah maghrib tidak wajib zakat fitrah. Setelah maghrib malam Idul Fitri. Itu. Malam Idul Fitri lahir, tidak wajib dizakati fitrah. Atau ada orang meninggal sebelum hari raya, jadi maghrib, sebelum maghrib puasa terakhir, sebelum maghrib, sebelum masuk waktu maghrib dia meninggal, tidak wajib dizakati fitrah. Kenapa? Dia hanya mendapati Ramadan, tidak mendapati Syawal. Bayi yang lahir setelah maghrib hanya mendapati Syawal, tidak mendapati Ramadan.
Itu. Jadi yang wajib itu al-mudrik juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Pokok mendapati salah dua-duanya itu walaupun sebentar. Bayi lahir sebelum maghrib, setelah maghrib mati, wajib zakati. Ya. Jadi ada bayi lahir hidup sebelum maghrib setengah 6, maka maghribnya kan setengah 6 lebih ya. Setengah 6 bayi ini lahir hidup, setengah 7 mati atau jam 6 mati, hidup setengah jam doh ya. Tapi sudah mendapati akhir Ramadan dan awal Syawal, wajib dizakati fitrah. Ini orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang meninggal itu. Wadah. Jadi yang mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal gitu. Ndak pokok muslim, syaratnya lagi yang wajib zakat fitrah al-wajidi ma yafdulu an maunatihi wa maunati man tajibu alaihi maunatuhu, yang menemukan, yang memiliki harta yang lebih dari biaya pokoknya dia dan biaya pokok orang-orang yang wajib dibiayai, yang wajib dinafkahi. Kayak orang punya anak istri wajib dinafkahi, anak-anak yang tidak mampu wajib dinafkahi. Nah, wajib dinafkahi. Lah orang yang wajib zakat fitrah adalah orang yang memiliki kelebihan harta. Kelebihan harta. Setelah dipotong untuk kebutuhan dia sendiri, biaya-biaya yang pokok untuk dia dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Selama kapan? Lailatul Id wa yaumahu. Pada malam Id dan siangnya Id. Siangnya Id ya malam tanggal 1 Syawal. Malam Id ini malam apa? Malam 1 apa malam 2? Malam 2. Malam 2. Lailatul Id ini maksudnya malam 2. Catatan kaki di bawah, ayil laila al mutaakhiru anhu anil Id. Malam yang setelah Id. Berarti malam 2 Syawal. Intinya pas malam Id itu yang kena kewajiban zakat fitrah orang yang masih punya kelebihan harta, enggak harus uang. Harta jam tangan kan bisa dijual ya. Orang yang masih punya kelebihan harta setelah dikurangi untuk kebutuhan dia dan kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahi untuk malam 1 Syawal, siang 1 Syawal, malam 2 Syawal. Malam 1 Syawal masuk, cuman di sini nggak disebut kenapa? Sudah maklum, maklum. Malam ini yang dimaksud malam 2 itu. Jadi pokok punya kelebihan. Jadi hampir semua orang kena kewajiban zakat fitrah. Jarang sekali orang yang nggak kena kewajiban zakat fitrah. Kebanyakan orang kena kewajiban zakat fitrah. Soalnya apa? Hanya dikurangi biaya yang cukup untuk kebutuhan dia dan keluarga yang dinafkahi pada malam 1 Syawal, 1 Syawal siangnya dan malam 2 Syawal. Sudah cukup itu. Gitu. Al-wajidi ma yafdulu an ma'unatihi wa ma'unati man tajibu alaihi ma'unatuhu, untuk biaya dia dan biaya orang yang wajib dibiayai pada malam Id dan siangnya Id. Nah, ini catatan kaki di bawah. Kebutuhan ini kebutuhan apa? Kebutuhan yang dimaksud kan punya kelebihan harta setelah dikurangi untuk biaya kebutuhan dia. Kebutuhan dia itu ya makan minum yang layak, jelas, sama lauknya yang layak. Kemudian catatan kaki di bawah, wakada andasti tsaubin laikin liman dzukir, untuk satu paket pakaian, dasli tsaubin itu satu paket pakaian yang layak, wa maskanin tempat tinggal, wa khadimin yahtaju ilaihi man dzukir, dan khadam yang diperlukan, pembantu, biaya pembantu yang diperlukan. Ini yang dimaksud maunah. Jadi kalau orang sudah punya layak, sudah punya rumah yang layak walaupun ngontrak, tidak harus punya milik walaupun ngontrak kalau memang dia layak untuk ngontrak. Orang sudah punya tempat tinggal yang layak, punya pakaian satu paket lengkap yang layak untuk dia dan keluarga yang wajib dinafkahi. Kemudian punya jatah untuk makan minum yang layak untuk dia dan keluarga yang wajib dinafkahi selama malam hari raya, malam 1, tanggal 1 dan malam 2. Ini sudah tercukupi, kok masih ada kelebihan, wajib zakat fitrah. Walaupun kelebihannya bukan uang, waduh kelebihannya HP, jualin HP dulu.
untuk zakat fitrah. Eman ini HP kenang-kenangan, utang beres. Ya, utang dulu. Yang jelas pokok kalau masih punya kelebihan harta setelah dikurangi yang tadi itu wajib untuk zakat fitrah. Jadi orang yang kena kewajiban zakat fitrah itu hampir semua orang. Jarang sekali ada orang yang nggak kena kewajiban zakat fitrah. Jarang sekali. Imam Syarani pernah mimpi suatu ketika puasanya nggak diterima. Akhirnya tanya dalam mimpi itu, kenapa puasa saya kok nggak diterima? Iya, kamu tidak zakat fitrah. Loh, saya tidak punya apa-apa. Tidak punya apa, zakat fitrah apa itu? Buat zakat fitrah pakaian cuma satu. Masa dijual? Pakaian cuma satu. Tidak ada kewajiban zakat fitrah. Iya, kamu wajib. Kamu punya pakaian, kamu lupa, coba cari di lemari. Ada pakaian, tidak kepake. Itu. Ada di lemari, bisa dijual untuk zakat fitrah itu. Akhirnya bangun kaget ketakutan, dicari-cari, tidak ada pakaian, dicari-cari ketemu, ternyata nyelempit ada di bawah ya. Ketemu, oh ini dia, langsung dijual, keluarkan zakat fitrahnya. Jadi hati-hati, keluarkan zakat fitrah itu, soalnya itu menjadi taruhan puasa antum diterima apa enggak. Jadi puasa Ramadan itu menjadi taruhan. Kalau antum tidak zakat fitrah atau zakat fitrahnya nggak sesuai aturan, yang menjadi taruhan puasa sebulan penuh nggak diterima hanya gara-gara beras senilai 36.000 puasa sebulan hilang, nggak diterima. Itu hati-hati. Jadi laksanakan. Zakat fitrah itu untuk siapa? Jadi seorang muslim yang mendapati sebagian Ramadan dan sebagian Syawal, kemudian memiliki kelebihan yang tadi dijelaskan itu, maka wajib zakat fitrah. Zakat fitrah bukan hanya untuk dia, untuk dirinya sendiri. Wa amman talzamuhu ma'unatuhu minal muslimin. Untuk dia sendiri wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan juga untuk orang-orang muslim yang menjadi tanggungan nafkahnya dia. Nafkah wajibnya yang menjadi tanggungan nafkahnya dia, kayak orang tua yang enggak mampu, istri walaupun kaya raya, anak yang tidak mampu. Nah, ini wajib dikeluarkan zakat fitrah. Misalnya anak punya istri, punya beberapa anak, mereka kalau istri harta kaya raya tetap tanggungan suami. Kalau anak kalau mampu zakat fitrah sendiri, ya dia zakat fitrah sendiri, pakai uangnya dia. Cuman kalau belum belum bisa niat sendiri karena belum tamyiz misalnya, ya orang tuanya yang niat orang tuanya yang keluar harta, belum balik. Jadi belum balik yang mengeluarkan orang tuanya tapi pakai harta anaknya. Itu. Orang tua yang nggak mampu tanggungan anak, kalau mampu ya zakat fitrah sendiri. Nah, anak yang tidak mampu itu wajib dinafkahi oleh orang tua, dan zakat fitrahnya juga ditanggung orang tua. Itu. Anak yang nggak mampu nggak mampu, nggak punya harta, dan nggak mampu bekerja. Kalau bisa bekerja, becak bisa untuk nyari, bukan tanggungan orang tua itu ya. Kecuali kalau anaknya terlalu fokus belajar dan ada harapan sukses. Itu tidak ada waktu kesempatan untuk bekerja. Kalau bekerja ganggu belajarnya. Terlalu sibuk belajar dan ada harapan sukses. Yurja najabatuhu. Nah, ini tetap menjadi tanggungan orang tua. Yang paling aman antum ketika hendak pulang ke rumahnya, ahsan yaitu uang kiriman itu antum beli beras sendiri, untuk zakat fitrah antum niati. Ya kan, itu antum uang dikasih orang tua kan ya, jadi miliknya antum. Nah, itu jangan nelpon orang tua minta tolong keluarkan zakat fitrah di Kalimantan, di Riau, jangan. Antum beliau beras sendiri, murah. Itu beliau beras sendiri, kemudian antum niati. Jadi hubungi orang tuanya untuk zakat fitrah, saya dikirimi uangnya saja, nanti biar saya beli beras sendiri, saya keluarkan sendiri, saya niati sendiri. Begitu. Di mana? Di tempat antum berada ketika maghrib malam hari raya. Jadi di mana? Tidak mesti, entah di Kalimantan, di Tegalarum atau di mana. Antum malam ada di mana? Pas maghrib. Itu tempatnya mengeluarkan zakat fitrah. Kalau pas antum maghrib malam itu ada di sini Tegalarum, dikeluarkan di Tegalarum. Kalau antum di rumah antum di Kalimantan, ya di Kalimantan. Kalau antum di rumahnya nenek atau di rumahnya kakek atau di rumahnya kakak, sepupu dan seterusnya di Surabaya, ya di Surabaya. Nah itu. Jadi yang menjadi ukuran itu ya. Ya kan ada kampungnya di jalan. Iya, di situ. Jadi tempatnya di situ. Ini yang muktamad.
Jadi yang muktamad seperti itu. Yang muktamad itu di tempat antum berada ketika maghrib hari raya, malam hari raya. Ada khilaf tapi. Ya. Jadi intinya zakat fitrah itu dikeluarkan untuk siapa? Untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang yang wajib dinafkahi, Nah, ada pendapat mengatakan boleh zakat itu dipindah dari daerah aslinya. Yang muktamad zakat itu ya harus dikeluarkan di tempat itu, tidak boleh dipindah. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Jadi ada pendapat yang mengatakan ini enak ini. Jadi misalnya antum akhir-akhir Ramadan sebelum pulang sudah mengeluarkan zakat fitrah di sini, dikasihkan orang sini. Habis itu antum pulang, malam Id ada di rumah. Kalau yang muktamad tak sah zakat fitrah yang kemarin itu. Kenapa? Enggak dikeluarkan di tempat antum berada ya. Itu. Tapi ada qaul mengatakan boleh. Itu ada qaul mengatakan boleh. Nah, sekarang beralih pada pembahasan masrifuz zakawat. Apa? Distribusi zakat. Nah, jadi distribusi zakat, tempat pentasarufan zakat. Zakat itu diberikan pada siapa? Ini maksudnya masrifuz zakawat. Masrifuz zakawat al-asnafus tsamaniyah al-madhkura fi qouli ta'ala. Penyaluran zakat itu kepada 8 kelompok yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini catatan kaki di bawah masrif. Wala yakfi as-sarfu bila niyah bal la budda minha. Zakat itu harus niat. Ya apa niatnya? Fayanwi hadhihi zakatu mali. Kalau zakat mal ya ini hadhihi zakatu mali. Misalnya antum panen dapat 1 ton, zakatnya 10%, 1 kintal. Ya udah sisihkan 1 karung, kemudian antum niati hadhihi zakatu mali. Tidak harus ditunjuk. Tidak harus ditunjuk. Pokok ya diniati itu aja. Yang di karung ini zakat untuk hartaku. Nah itu cukup. Atau dagang, ketemu totalannya 200 juta, zakatnya 2,5%, 5 juta. Udah sisihkan uang 5 juta, kemudian niati hadhihi zakatu mali. Gitu. Au shadaqatu mali boleh. Au shadaqul mal al mafruḍah itu boleh. Kalau zakat fitrah niatnya bagaimana? Hadhihi fitrati beres. Hadhihi zakati beres. Ya, bukan zakatu mali. Karena zakat fitrah itu bukan zakat mal, tapi zakat badan. Hadhihi zakati, hadhihi zakatu zaujati, hada zakatu ibni al-awwal misalnya. Hadhihi zakatu ibni bejo misalnya ya. Itu cukup sudah. Itu cukup. Jadi nggak usah panjang-panjang, sebagian panduan panjang, ya tidak harus seperti itu juga tidak apa-apa. Sebagian biasanya niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni fardhon lillahi ta'ala, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati asania fardhon lillahi ta'ala misalnya ya. Tidak harus seperti itu ya. Itu tidak harus seperti itu. Ya tidak apa-apa dengan cara seperti itu. Padahal lebih simpel. Hadi zakati titik. Hadi zakatu zaujati. Hadi zakatu ibni. Cukup sudah. Atau langsung 1 karung. Misalnya suami, istri 2, anaknya 5 ya. Anak 5, istrinya 2, 7, sama dia 1, 8. 8 kali 3 berapa kilo? 24 kilo. Beli aja beras 1 karung 25 kilo kan itu kan ya. Udah 1 karung itu diniati hadihi zakati wa zakatu man tajibu alayya zakatuhu. Beres. Ini zakatku dan zakatnya orang-orang yang menjadi tanggunganku. Beres sudah. Cukup. Atau ditafsir tidak apa-apa. Hadihi zakati wa zaujati alula wa saniyah wa auladi wa banati. Beres ya. Atau disebutkan satu-satu. Binti fulana wa binti fulana wa ibni fulan wa ibni fulan wa ibni fulan. Didetailkan satu persatu. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Itu. Wadih. Itu wadih. Jangan, sebaiknya zakat udah niati untuk zakat saja ya, niati untuk zakat saja. Nah itu.
Wadah. Nah ini jadi zakat fitrah itu cukup hadi zakat gitu. Dan tidak harus dipisah-pisah kayak tadi satu karung itu langsung bisa. Hatta tidak ada hubungan keluarga. Kayak antum 5 orang, urunan fulus, beli beras 1 karung. Udah, langsung gak usah dipisah-pisah. Ayo, yang 4 wakil, ente yang niat. Fikri, ente yang niat. Jadi ini Jabal, Muhib mewakilkan. Ente yang niatkan zakat tanah. Ini juga mewakilkan. Ente yang niat zakat untuk ente dan untuk kita berlima ini. Udah ente yang niat diwakilkan bisa. Niat itu boleh diwakilkan. Bagikannya boleh diwakilkan, tidak harus ngasih sendiri. Niatnya juga boleh diwakilkan. Mewakilkan untuk membagikan zakat bukan berarti otomatis mewakilkan niat. Hati-hati. Jadi kalau antum menyerahkan zakat ke takmir masjid misalnya, imma antum niat sendiri sebelum diserahkan itu, atau antum wakilkan ke takmirnya, ini zakat saya ya, tolong dibagikan dan tolong niatkan untuk saya. Begitu. Jadi jangan hanya ini zakat saya tolong bagikan, ini zakat saya tolong bagikan. Antum tidak niat dan tidak mewakilkan niat, tidak sah ini. Jadi sedekah nanti. Jadi imma antum niat sendiri sebelum diberikan pada takmir itu, hadi zakati, terus ini tolong bagikan. Bisa ditaukil membagikan. Atau saat niatnya ditaukilkan bisa. Wadah ya? Itu bisa diwakilkan saat niatnya. Masrifuz zakawat al asnafus samaniyah, itu 8 kelompok. Itu 8 kelompok yang disebutkan dalam qaul ta'ala. Pertama, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. 1 dan 2 fuqara dan masakin. Ini beda. Fuqara masakin kalau disebutkan dua-duanya berarti maknanya beda. Kalau nyebutkan fuqara juga, fuqara saja berarti maksudnya mencakup masakin. Nyebutkan masakin saja maksudnya mencakup fuqara. Tapi kalau disebutkan dua-duanya beda. Ya. Kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat adalah al-fuqara wal masakin. Siapa itu al-fuqara wal masakin? Begini, tak terangkan globalnya dulu. Fakir itu orang yang kebutuhan pokoknya tidak tercukupi. Orang yang kebutuhan pokoknya tidak tercukupi. Iman tidak bisa sama sekali, tidak punya harta sama sekali. Atau ada tapi tidak mencukupi separuh kebutuhan, di bawah separuh. Miskin itu kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi total, hanya terpenuhi sebagian, di atas separuh tapi tidak sampai 100%. Itu miskin. Kita baca di bawah. Lil fuqara jam'u fakir. Siapa fakir? Wahwa man la nafaqata lahu wajibah wala mala. Orang yang tidak mendapatkan nafkah wajib dan tidak memiliki harta. Man la nafaqata lahu wajibah wala mala wala kasba, dan tidak punya penghasilan. Kasbah itu penghasilan dari kerja. Kalau mal bisa jadi dari warisan, bisa jadi punya sawah yang menghasilkan dan seterusnya ya. Hasil persewaan dan seterusnya. Jadi fakir ini orang yang tidak memiliki nafkah wajib, walaupun dapat nafkah sunnah, dinafkahi kakak. Nafkah yang wajib itu hanya istri dinafkahi suami, orang tua yang tidak mampu dinafkahi anak, anak yang tidak mampu dinafkahi orang tua. Anak di sini mencakup cucu, orang tua di sini mencakup kakek nenek. Nafkah kepada kakak, adik, paman, bibi, sepupu itu tidak wajib. Tidak wajib. Jadi kalau ada orang dinafkahi kakaknya, dia tidak punya penghasilan, tidak punya harta, makanya ngikut kakak, dinafkahi kakaknya, ini tidak kategori ghani, ini kategori fakir. Kenapa? Nafkahnya bukan nafkah wajib, kapanpun bisa dihentikan. Macam-macam hentikan ya. Itu. Beda kalau orang tua atau anak atau istri. Mau model apapun ya tetap wajib. Istri asalkan tidak nusyus. Anak sama orang tua kalau udah wajib ya wajib. Hatta kelakuannya tidak benar ya tetap wajib nafkahnya. Ini. Udah. Fakir itu man la nafaqata lahu wajibah, orang yang enggak mendapatkan nafkah wajib, wala mala, enggak punya harta, wala kasba, enggak punya penghasilan, yaqau mauqian min kifayatihi, yang bisa memenuhi kebutuhannya. Fi kulli ma yahtaju lahu, untuk apapun yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Mimma la budda minhu walimamunihi, sesuatu yang memang sebuah keharusan, la budda minhu, sesuatu kebutuhan yang memang menjadi keharusan untuk dia dan keluarga yang harus dinafkahi. Alama yaliku bihima,
sesuai yang layak untuk masing-masing. Kebutuhan pokok itu dalam Islam itu ini. Nafaqah, makan, minum serta lauk yang layak. Kemudian maskan, tempat tinggal, siap, pakaian komplit, satu paket. Ini kebutuhan pokok itu ini. Dalam Islam itu. Nafaqah, maskan, siap. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Kalau orang fakih ya kitab-kitabnya itu termasuk. Terus khotim yahtaju ilaihi. Khotim kalau diperlukan, karena misalnya tidak bisa melayani dirinya sendiri, sakit, tidak bisa masak sendiri, tidak bisa ini sendiri dan seterusnya. Ini pulsa bukan kebutuhan pokok. Alat transportasi bukan kebutuhan pokok. Sepeda pancal, sepeda motor, mobil bukan kebutuhan pokok. Ya, bukan kebutuhan pokok. Nah, jadi ini pulsa, televisi, kulkas itu bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ya ini nafkah, makan minum dan lauknya yang layak. Kemudian tempat tinggal walaupun nyewa bagi orang yang layak untuk ngontrak. Gitu. Kemudian siap, pakaian lengkap yang layak. Kemudian khadim yahtajilahi, hatam yang diperlukan. Ini yang dimaksud mala buddha minhu. Kalau ini sudah terpenuhi semua, berarti dia orang kaya. Tidak berhak menerima zakat atas nama fakir atau miskin. Jadi kalau ini terpenuhi semua, makan minum lauk pauknya layak, tempat tinggal sudah punya, bukan numpang mertua, bukan numpang mertua, punya sendiri atau ngontrak bagi orang yang layak untuk ngontrak. Itu siap, pakaian sudah layak. Masya Allah sekarang orang pakaiannya layak semua, lebih-lebih ya. Itu pakaiannya lebih-lebih. Zaman dulu banyak orang punya satu pakaian, sekarang enggak, karena pakaian murah sekarang itu. Kemudian khotim, pembantu kalau memang diperlukan. Ini kalau sudah terpenuhi, bukan fakir, bukan miskin. Kalau ini enggak terpenuhi dan tidak nyampe separuh, misalnya untuk kebutuhan ini perlu biaya, misalnya per hari itu perlu biaya 150.000, dia cuma bisa punya penghasilan 25.000, ya berarti fakir. Kalau di atas separuh bisa menghasilkan 100.000, padahal butuhnya untuk terpenuhi semua ini butuh 150.000, dia hanya bisa menghasilkan 100.000 per hari, mentok segitu sudah. Kenapa? Kuli bangunan 100.000 tok sudah, tidak bisa nyampe 150.000, bisa ngelembur, akhirnya nggak terawih ya. Akhirnya nggak terawih. Orang nggak harus kerja kayak gitu ya, kerja yang sewajarnya. Maka dia miskin. Wah deh, itu gambarannya. Jadi kalau tidak terpenuhi, dilihat. Kalau di bawah separuh, fakir. Kalau di atas separuh, miskin. Kalau terpenuhi semua, ghani, tidak boleh menerima zakat. Ini orang yang ini terpenuhi semuanya, ghani sudah, tidak boleh menerima zakat. Hatta tidak punya mobil, tidak punya HP, tidak punya sepeda pancal, hatta tidak punya HP. Atau punya HP, tidak pernah punya pulsa, ngampung terus ke warung kopi, ya. Bondo 1.500 beli kapal api ya, itu. Semalam suntuk udah di situ Qiyamul Lail, ada di situ ya. Ini kaya sudah tidak boleh terima zakat. Wah deh, ini. Jadi kalau ini terpenuhi, jadi susah menentukan orang ini fakir, miskin, ghani, itu susah. Yang paling gampang, orang yang belum mampu punya rumah itu pasti fakir atau miskin. Belum mampu punya rumah sendiri atau harta nyewa, tidak cukup penghasilannya. Kalau untuk bayar kontrakan tidak cukup untuk makan aja. Makan sudah layak, pakaian sudah layak. Tapi kalau untuk ngontrak tidak cukup, ngutang-ngutang nanti kalau sampai ngontrak. Nah ini jelas ini berhak di zakat ini. Tapi kalau sudah punya rumah sendiri yang layak, rumah sendiri yang layak, walaupun RSS, rumah susah selonjoran, ya. Itu kalau sudah punya, kalau layaknya segitu, ya di perumahan itu kan banyak RSS itu kan, rumah susah selonjoran, itu untuk selonjoran susah karena kekecilan itu ya. Tapi kalau layaknya segitu, itu. Jadi kalau orang sudah punya rumah sendiri yang layak, pakaian sudah layak, makan minum dia, anak, istri sudah layak, pembantu tidak butuh, tidak biasa dilayani pembantu. Dan
bisa melayani diri sendiri, tidak perlu pembantu. Nah, itu. Maka ini orang ghani ini. Tidak boleh nerima zakat. Antum zakat kepada dia tidak sah. Kalau atas nama apa? Fakir. Sulit ya. Kadang ada orang itu kerjaannya yaitu kuli bangunan atau meracang atau pedagang asongan atau apalah, ya pekerjaan-pekerjaan sebecak. Ini kalau masyarakat memandang dia fakir apa bukan? Miskin apa bukan? Miskin. Kalau ada santunan BLT selalu dapat dia. Beli LPG 3 kilo aman-aman aja. Ya, itu. Wah, ada tulisannya khusus masyarakat miskin. Itu enggak malu dia. Itu beda yang punya mobil sembunyi-sembunyi. Ya. Belinya. Nah, pokok ini sudah terpenuhi, dia kerjanya becak. Tapi rumah sudah punya rumah layak, hasil warisan misalnya. Punya rumah hasil warisan dari orang tuanya, layak ditempati oleh dia, anak istrinya layak. Pakaian sekarang semua tidak ada orang pakaian tidak layak, itu semua layak semua. Oh, sarung sekarang murah ya. Zaman dulu tuh pakaian mahal. Sekarang 60.000 udah zen, udah layak dipakai Idul Fitri sudah ya. Itu. Itu. Dapat merek-merek Gajah Mencret itu dapat sudah ya. Duduk terus apa bangun ke mencret. Itu dapat sudah. Jadi pakaian semua layak sekarang ya. Pakaian semua layak. Kemudian makanan kebutuhan sehari-hari cukup. Dia becak itu mangkal yang wajar seperti umumnya orang, dan memang dia layak untuk kerja becak karena memang bersanad. Itu becaknya bersanad dari leluhurnya, memang becak. Mau enggak layak gimana, itu sanadnya memang becak kok. Itu jadi memang sudah layak ya. Itu musalsal ya. Sanadnya mutasil, becak, udah pekerjaan layak, dan nemu aja penumpang tiap hari itu. Ada aja becak wisata ini, nemu terus setiap hari ada. Nah, itu rame terus. Udah tercukupi makanannya. Ini versi fikih, bukan fakir, bukan miskin. Sehingga kalau ada orang ngasih zakat pada dia, nggak boleh nerima. Hatta beli HP tidak mampu, beli motor tidak mampu. Nah, itu bukan kebutuhan pokok itu. Ini apa? Tidak boleh nerima zakat ini. Yang boleh kalau ini masih belum terpenuhi. Itu fakir tadi itu. Fakir. Kalau miskin, jamu miskin. Contohnya fakir itu kaman yahtaju li asyroh, orang perharinya butuh 100.000 misalnya, walam yajid aksar min arba'ah, hanya penghasilannya dia setiap harinya hanya bisa menghasilkan 40, tidak sampai separuh. Ini fakir. Kalau miskin lumayan. Miskin apa? Jamu miskin wahwa man yajidu ma yasuddu masadan min hajatihi wala yakfihi, orang yang kebutuhannya lumayan tertutupi, ya sudu hajatnya itu tertutupi, tapi boleh yakfihi al kifayah Allah iko bihalihi, tapi tidak cukup dengan kecukupan yang layak. Itu ya lumayan lah, kebutuhannya ini tertutupi tapi kurang layak, makanya tiap hari tempe ya, tidak pernah ganti. Kalau ganti tidak usah, utang udah, beli ayam aja utang. Kalau tempe cukup. Tiap hari tempe ya nggak layak kan itu. Tiap hari tempe. Jadi nggak layak. Contohnya kaman yahtaju lil asyroh walam yahsul aksar min tis'ah, orang setiap hari butuhnya 100, itu baru bisa tercukupi dengan layak. Tapi penghasilannya setiap hari nggak pernah lebih dari 90, nggak pernah nyampe 100, dapat 60, 70, 80, 90. Ini namanya miskin pokok. Kalau tidak sempurna tapi di atas separuh miskin. Kalau di bawah separuh itu fakir. Nah, terus kemudian di sini perlu dibahas juga masalah yang kadang-kadang orang bingung memahami. Ada sebagian kitab itu mengartikan begini, pokok orang itu kalau kebutuhan sampai seumur-umumnya manusia, umur ghalib, itu tercukupi berarti ghani. Kalau nggak tercukupi, imma fakir, imma miskin. Jadi orang umurnya 20 tahun, umur ghalibnya manusia berapa? Berapa? 60 ya. Umur ghalibnya manusia itu 60. Orang ini umur 20. Untuk OTW 60 sisa berapa tahun? Sisa 40 tahun. Uang 500 juta untuk biaya hidup yang layak 40 tahun. Cukup apa enggak? Enggak cukup kan ya? Berarti orang punya 500 juta, fakir apa ghani?
Nah, ada ibarat kitab seperti itu. Orang goni itu kalau kebutuhan sejak sekarang sampai umur ghalib 60 itu tercukupi berarti goni. Kalau nggak tercukupi di bawah separuh fakir, kalau di atas separuh miskin. Orang umur 20 tahun, OTW 60 masih sisa 40 tahun. Uang 1 miliar cukup untuk biaya hidup 40 tahun. Layak? Cukup? Ya enggak cukup. Per hari antum hitung berapa? Sebulan. Itu. Cukup apa enggak untuk 40 tahun? Enggak cukup. 500 juta lah, enggak cukup. Berarti orang punya 500 juta, ghani apa fakir? Fakir ya? Ya apa? Katanya tadi becak setiap hari dapat 100 ribu cukup ghani. Ini punya 500 ribu, fakir. 500 juta ya? Fakir. Ya apa sih karepe? Nah, banyak yang bingung hal ini. Banyak bingung ini. Karena begini, orang itu ada kalanya bisa bekerja untuk menghasilkan uang, ada kalanya nggak bisa. Kerja sendiri atau bayar orang. Jadi ada orang itu bisa kerja menghasilkan uang, bisa becak, bisa jadi kuli bangunan, bisa kerja untuk mebel, bisa kerja untuk ngecat-ngecat, bisa kerja untuk jadi buruh pabrik misalnya. Bisa seandainya kerja itu menemukan pekerjaan yang layak. Untuk kerja yang layak itu bisa dan nemu. Kadang bisa tapi nggak nemu pekerjaan. Banyak orang yang layak kerja tapi tidak nemu pekerjaan, tidak diterima-terima ke sana kemari gitu. Jadi orang itu kalau masih bisa bekerja menghasilkan uang, ngitungnya nggak kayak tadi, ngitungnya per hari. Ya, kalau orang bisa bekerja, bisa menghasilkan uang perharinya, maka ngitungnya dia dianggap ghani atau fakir per hari. Penghasilan perharinya cukup apa enggak? Cukup, berarti ghani. Enggak cukup, fakir atau miskin. Ini kalau bisa bekerja menghasilkan uang, baik dia bekerja sendiri atau punya perusahaan yang dikelola orang, nyewa pegawai dia nggak bisa kerja sendiri, mimpin sendiri nggak bisa. Ya dipasrahkan ke orang lain, dibayar itu digaji, dan penghasilannya itu cukup untuk kebutuhan dia. Ini ghani ini. Yang ngitung sampai umur 60 tadi itu siapa? Orang yang nggak bisa menghasilkan uang sudah. Orang yang nggak bisa menghasilkan uang, setruk dia. Kaya raya setruk. Bisa kerja. Bisa nyewa orang, ayo kamu gini, setruk dah sadar, bisa ngomong, dah bisa apa, bisa nyuruh orang, ente tak tunjuk jadi wakil direktur, ente begini ngatur, kemudian menerima laporan setiap hari, bisa? Nggak bisa kan? Nah, jadi orang setruk misalnya, nas'alullah wal afiyah, yang nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, ini kerja nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa, kaya raya dia, apa boleh nerima zakat? Nah, baru ditotal, totalan aset selain rumahnya jangan dihitung. Yang kebutuhannya saja, yang lain, punya kebun, punya mobil, punya apa, itu ditotal semua. Total hartanya berapa? 1 miliar. Dia umur berapa? 20 tahun. Untuk ke 60 sisa 40 tahun, 1 miliar tidak cukup untuk dimakan tanpa kerja loh ya. Tanpa kerja sama sekali. 1 miliar 40 tahun dimakan cukup. Yang layak untuk dia dan keluarganya cukup? Tidak cukup, berarti fakir. Atau miskin, boleh nerima zakat ya, walaupun punya uang 1 miliar, hartanya totalnya 1 miliar, boleh nerima zakat ini. Yang tukang becak per hari dapatnya 100 ribu, tidak boleh ya. Kenapa? Dia bisa menghasilkan setiap hari. Ini tidak bisa, kaya tapi udah, yang andalkan uang yang ada itu sudah habis, ya udah, mata ya mutu nanti kalau habis, nunggu belas kasihan orang sudah ya. Kalau tukang becak ini kan harta uangnya habis, bisa becak lagi. Itu tinggal gerakan kaki, goyang-goyang kaki dapat fulus. Nah, goyang-goyang kaki dapat fulus. Apa tukang becak sama tukang jahit ya. Kalau doa hati-hati. Ya, kalau doa hati-hati. Jadi doa jangan ngarang sebaiknya. Pakai doanya Rasulullah SAW atau doanya salaf. Aman itu. Tidak berisiko. Kalau untuk ngarang doa sendiri, resiko nanti. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Kipas-kipas dapat fulus. Jadi tukang sate. Itu
Cuman goyangkan kaki dapat fulus. Jadi tukang becak, ya, pakai seragam becak wisata nanti ya. Loh ya Allah kok begini loh? Sesuai doa ente, doanya gerakkan kaki dapat fulus. Itu yang becak itu. Itu gara-gara doa ngarang sendiri. Udah doanya yang apa? Doa-doanya salaf aja aman. Misalnya Allahumma inni as'aluka sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuni alaih. Ini doa luar biasa ini ya. Ini doa yang diajarkan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu. Allahumma inni as'aluka sihatan fi taqwa. Ya Allah, aku minta kesehatan tapi untuk takwa, bukan untuk maksiat. Wa tula umrin fi husni amal. Minta panjang umur tapi amalnya baik. Jangan panjang umur tua-tua keladi. Itu kelakuannya tidak benar. Wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas. La tu'adzibuni alaih, yang tidak engkau siksa. Enggak ngurus masih subhat, yang penting enggak disiksa ya. Kalau antum rizkon halalan mungkin rada susah ya. Rizkon wasiat, rezeki yang luas sudah. Terserah rizkon wasiat yang penting. Yang penting satu, la tu'adzibuni alaih. Hatta haram kalau enggak diadab kan enak ya. Asalnya haram, habis itu diampuni oleh yang punya ya. Sobat-sobat masuk semua ke situ. Wariskan wasian, la tu'adzibuni, ada rezeki yang luas. Enggak ngomong yang halal. Rezeki yang luas tapi gak diadab. Termasuk adab hisab ya. Hisab itu adab. Enggak nyaman kan di hisab itu ya. Rezeki yang luas yang enggak ada adab, enggak ada hisab. Ini doa yang apa? Istimewa ini, luar biasa ini. Gitu aja udah, enggak usah nentukan goyang-goyang kaki dapat fulus. Udah wariskan wasiat la tu'adzibuni alaih, terserah dari mana sudah ya. Terserah dari mana. Yang penting la tu'adzibuni alaih. Gitu. Intinya di situ ya. Hatta halal kalau kena adab. Gitu. Halal tapi ya dinikmati sendiri, padahal ada orang lain perlu harta itu, repot nanti. Ya pokoknya wasian la tu'adzibuni. Doa, kalau doanya Rasulullah SAW, doa-doa nabawiyah, doa-doa salaf itu enak, aman, tidak berisiko. Kalau untuk mengarang sendiri berisiko. Itu penting ngapalkan doa-doanya Rasulullah SAW, doa-doanya salaf. Udah. Nah, jadi itu kembali ke miskin dan fakir tadi itu. Kalau orang itu bisa menghasilkan uang, ngitungnya per hari. Kalau nggak bisa menghasilkan uang, hanya mengandalkan harta yang sudah ada itu, maka dihitung sampai umur golibnya manusia. Kalau misalnya orang ini umurnya sudah 59 tahun, untuk ke 60 tinggal setahun, hartanya 1 M, kaya ini. Walaupun tidak bisa kerja ya, tidak bisa menghasilkan fulus. Kenapa? Untuk ke setahun mendatang 1 miliar lebih-lebih ya, cukup lebih dari cukup, maka dia ghani. Wadih. Nah itu wadih. Karena itu di sini ini banyak orang salah paham, makanya tak detail kan. Soalnya di sini banyak yang kebingungan. Ini apa sih katanya ngitung sampai umur golib. Tapi Imam Ghazali misalnya mengatakan kadang orang itu tidak punya apa-apa, cuman punya rumah, pakaian, sama kapak untuk nyari kayu, kayunya dijual. Jadi untuk bisa makan nyari kayu dulu. Modal kapak, tidak punya yang lain, punya kapak aja, tidak punya yang lain. Hanya punya rumah yang layak, kemudian pakaian layak. Untuk makan setiap hari harus nyari kayu. Modal kapak itu, modal kapak, nyari kayu bisa dijual, baru bisa makan. Nggak gitu, nggak bisa makan. Hanya punya becak, nggak punya sarapan, nggak bisa. Udah, pingin ngopi, becak dulu, baru bisa ngopi, bisa sarapan. Nggak becak, nggak bisa sarapan, nggak ngopi. Nah, ini kaya ini. Kalau rumahnya sudah layak, pakaiannya sudah layak, dan bisa becak, kaya ini. Nggak boleh nerima zakat. Waduh, anak sarapan nggak ada ini. Yang becak becak bisa sarapan. Leda becak, enggak sarapan, enggak berhak lima zakat. Gara-gara gak becak akhirnya gak bisa makan. Padahal dia bisa becak dan layak. Enggak boleh terima zakat ini. Dikasih zakat tidak sah. Kenapa? Islam tidak kepingin banyak pengangguran. Yang bikin ruwet negara ini pengangguran. Nah, itu orang tidak sibuk urusan agama, tidak sibuk urusan dunia. Yang bikin ruwet negara yaitu, yang bikin ruwet itu sudah berandalan, kemudian pang dan yang lain-lain. Itu orang-orang yang kurang kerjaan. Karena itu ini disebut sabahlal. Itu disebut sabahlal. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah itu sabahlal. Tidak punya aktivitas, aktivitas akhirat, aktivitas dunia. Ini sangat dibenci. Karena itu jangan pernah jadi sabahlal. Jadi sibukkan diri. Imma urusan agama, imma urusan dunia. Ahsan itu. Ahsan itu. Karena itu jangan terlalu kalau mengkritik orang yang sibuk kerja dunia itu.
Masih mending itu dibanding orang penganggurannya. Masih mending. Yang lebih berhak untuk dianu itu. Cuman kalau diarahkan jangan hanya dunia. Kita di dunia ini sementara, akhiratnya juga. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau untuk politik habis sementara yang nganggur-nganggur enggak pernah di anu. Nah, itu masih mending itu. Yang paling dibenci enggak ngapa-ngapain. Enggak manfaat akhirat, enggak manfaat dunia. Itu paling dibenci. Nah, jadi Islam itu tidak kepingin banyak pengangguran. Karena itu orang yang bisa kerja untuk makan, rumah, pakaian sudah layak, untuk makan harus kerja dulu dan dia bisa kerja yang layak, nemu pekerjaan, tidak boleh nerima zakat atas nama fakir dan miskin. Itu tidak boleh. Lil fuqara wal masakin. Itu. Ya, udah ini yang paling apa? Yang paling perlu didetailkan ini. Yang lainnya tak baca cepet itu aja. Kemudian ngemis itu, jadi ngemis itu hukumnya bisa halal bisa haram. Kalau dia punya uang, harta lah, untuk dimakan selama sehari dong, bukan untuk setahun. Untuk dimakan sehari masih punya, sehari semalam itu masih punya, ngemis haram. Atau tidak punya uang tapi bisa bekerja. Bisa bekerja selain ngemis. Ngemis itu bukan pekerjaan. Gitu. Selain ngemis dia bisa. Kok ngemis haram? Jadi orang yang punya harta untuk makan sehari semalam atau bisa kerja menghasilkan untuk makannya dia sehari semalam, ngemis haram. Siapa yang halal ngemis? Orang yang nggak punya harta untuk makan dia sehari semalam dan tidak bisa bekerja atau tidak menemukan pekerjaan. Ini baru halal. Selain itu haram. Yang ngasih ndak haram. Yang ngemis haram. Karena itu dari penjelasan ini kebanyakan orang ngemis itu hukumnya haram. Sebagian pengemis itu rumahnya mentereng, berangkat dari rumah pakai mobil necis, di timur alun-alun ganti casing, ganti casing, haram kayak gitu itu haram. Ngemis jadikan profesi itu haram. Ngemis itu lidorurah dok. Minta itu boleh hanya lidorurah ketika nggak ada yang dimakan untuk sehari semalam itu dan tidak bisa bekerja untuk menghasilkannya. Itu baru. Setelah dapat cukup untuk makan sehari semalam ya sudah, bukan untuk nudur waya mulai. Iki waya rame mari ini ya. Ini pas sore-sore waya rame orang ziarah ini. Tidak boleh. Kalau udah dapat cukup untuk makan sehari semalam itu ya sudah. Selebihnya haram, pulang oh sudah. Jangan karena di waya rame atau apa, tidak boleh. Ini jadi banyak orang minta-minta itu sebenarnya kena hukum haram. Kena hukum. Kalau kita ngasih tidak usah memperhatikan itu. Ini hukum untuk yang minta. Kalau kita beda, untuk yang ngasih beda. Rasulullah SAW bersabda, "A'tus sa'il walau ja'a ala faros." Kasih kalau ada orang minta kasih, walaupun dia datang naik kuda. Kalau kuda itu ibaratnya kendaraan mewah. Datang naik Lamborghini ngemis. Kasih aja udah. Kasih aja. Untuk yang ngasih ndak usah ngurusi itu yang ngasih. Untuk yang ngemis itu tadi hukumnya. Jadi tadi hukum untuk yang ngemis. Untuk yang ngasih hatta penampilannya necis kasih. Dia minta kasih. Gua ini bisa kerja, kasih. Kecuali orang yang penampilannya menunjukkan hasil ngemisnya nanti dibuat tak bener. Itu jangan dikasih. Di perempatan tatuan, pakai tinde anting-antingan, waduh, jangan-jangan kalau dikasih nanti dibuat narkoba, dibuat minuman keras, jangan dikasih kayak gitu. Kasih permen aja, kasih permen aja orang kayak gitu. Siap permen, jadi kalau perjalanan siap permen atau biskuit, nanti alafu ini ada, kasih itu, aman paling dimakan. Tapi kalau masih fulus, ya kalau dibuat makan, kalau dibuat beli narkoba atau minuman keras lah, orang-orang kayak gitu jangan dikasih uang. Kenapa? Rawan nanti membantu maksiat dia. Gitu. Tapi kalau tidak seperti itu, hatta pakaiannya necis atau minta kasih aja. Gitu. Itu bagi yang ngasih. A'tus sa'il walau ja'a ala faros, kata Rasulullah SAW. Hukum, zakat itu ya pokok ini salah satu ini, pengemis atau bukan pengemis ya ini. Itu. Sesuai ketentuan yang diterangkan tadi apa enggak? Itu. Kalau sesuai ketentuan tadi nggak boleh. Pengemis tapi rumahnya sudah layak, pakaiannya sudah layak dan dia bekerja yang layak itu bisa. Cuma enggak mau karena wis kebiasaan ngemis, keenaan. Nah, ini enggak boleh dari zakat ini. Enggak boleh. Jadi memberikan zakat kepada orang atas nama fakir atau miskin ini agak susah.
Kecuali dia ngomong, saya minta zakatnya ya. Loh kenapa? Saya ini fakir. Udah enggak usah tanya. Kenapa kok fakir? Enggak usah. Kalau ada orang ngaku-ngaku fakir, miskin, dia minta zakat, kasih aja, aman sudah. Aman. Gitu. Yang penting nggak terbukti dia kaya gitu aja. Kita nggak tahu, udah kasih aja. Kalau punya orang yang wajib nafkah, terus buatan ngasih, atau ngasihnya kurang dari kebutuhan. Ya berarti nggak tercukupi. Berarti nggak. Anaknya kaya. Ya berarti nggak tercukupi. Sing nggak boleh itu kalau tercukupi dengan nafkah wajib. Dia nggak tercukupi. Dia nggak tercukupi, boleh. Nggak tercukupi. Nah, udah kita lanjut ke kelompok yang ketiga yang bernerima zakat. Wal amilina 'alaiha. Amil zakat boleh. Cuman amil di sini amil yang diangkat pemerintah. Amil yang diangkat takmir, RT, RW, lembaga pendidikan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, musola, masjid, enggak, bukan amil itu. Enggak boleh memberi mereka zakat atas nama amil. Amil di sini harus resmi diangkat pemerintah. Di Indonesia sudah ada undang-undangnya. Loh, kepala desa kan pemerintah ya. RT RW juga pemerintah. Enggak, mereka enggak punya kewenangan untuk angkat amil. Di Indonesia itu yang angkat amil itu sudah diatur. Itu ada namanya Basnas. Ya, ada namanya Basnas. Itu diangkat itu. Badan Amil Zakat Nasional. Khusus itu sudah Indonesia. Atau UPZ. Nah, sekarang disiasati gara-gara banyak yaitu. Jadi panitia-panitia zakat yang dibentuk oleh takmir masjid, musola, sekolah, madrasah, pondok, yayasan itu bukan amil zakat. Wadah, bukan amil zakat. Caranya kalau kepingin jadi amil zakat, minta. Jadi buatkan namanya, susunan pengurus amilnya, daftarkan ke Basnas. Nanti di SK jadi UPZ, unit pengumpul zakat. Itu bisa nanti UPZ. Jadi intinya di Indonesia amil zakat itu Basnas, titik. Badan Amil Zakat Nasional itu sudah. Selain itu takmir masjid yang enggak ada hubungannya dengan Basnas dan seterusnya itu bukan amil. Ada juga amil yang lembaga, itu juga pemerintah ada jalurnya itu, kayak apa? Lazisnu punyanya NU atau Lazismu punyanya Muhammadiyah atau apa. Itu ada beberapa, kalau memang ada hubungannya dengan pemerintah nanti di SK sama pemerintah bisa. Itu, tapi kalau enggak ya enggak bisa. Jadi intinya amil di sini harus yang diangkat oleh pemerintah yang berwenang. Intinya itu. Ada undang-undang zakat di Indonesia sudah diatur itu, dan salah satu yang merumuskan undang-undang zakat itu Mas Muhib. Itu diperjuangkan sampai akhirnya jadi undang-undang termasuk UPZ itu. Beliau termasuk yang memperjuangkan. Dulu nggak ada, diperjuangkan sampai akhirnya jadi undang-undang sekarang. Jadi undang-undang. Nah, jadi alhamdulillah ada. Jadi kalau takmir musola masjid itu pingin aman. Jadi soalnya kalau bukan amil resmi, nyalurkan zakat salah, orang yang zakat tidak bebas dari tanggungan zakat. Tapi kalau amil resmi, ketika ambilnya salah, orang yang zakat bebas dari tanggungan. Ya urusan ambilnya dosa ke Allah ya. Itu gitu aja. Nah, jadi biar lebih aman, panitia zakat itu mending didaftarkan ke Basnas untuk diangkat sebagai UPZ, unit pengumpul zakat. Nanti ada aturannya nanti. Udah. Intinya itu amil itu khusus amil resmi bentukan pemerintah. Wal muallafati qulubuhum, termasuk yang berani zakat adalah muallafati qulubuhum. Siapa muallafati qulubuhum? Catatan kaki di bawah. Hum asnaf. Ada beberapa kelompok, minhum dhaifun niyyah fil Islam au fi ahlihi. Orang yang keyakinannya pada Islam itu masih lemah, Muslim, tapi keyakinannya pada Islam masih lemah, baru masuk Islam, ke Islamnya itu masih keyakinannya itu, niatnya itu lemah, atau kepada muslimin masih nggak bisa akrab dengan muslimin, akrabnya sama yang teman-temannya yang kufar dulu, sudah syahadat Islam, tapi sama muslimin itu nggak bisa akrab, gitu. Jadi niatnya kepada Islam atau muslimin itu masih lemah, tapi sudah masuk Islam, ini baru mu'allafah qulubuhum. Atau termasuk mu'allafah qulubuhum wasyarif fi qaumih alladzi yutawaqqa bi i'ta'ihi islamu nudaraihi. Tokoh, dulunya tokoh masyarakat kafir, tokoh masyarakat di kalangan orang-orang Kristen misalnya, dia masuk Islam dan Islamnya masya Allah kuat, ngalang-ngalang yang udah Islam turunannya. Itu Islamnya kuat. Kenapa? Dia habis melakukan penelitian mengerti kebenaran Islam, masuk Islam sudah kuat. Ini boleh dikasih zakat atas nama mu'allaf kalau ketika dia dikasih zakat diharapkan
masyarakat yang lain, Nasrani yang lain, Kristen yang lain tertarik masuk waduh ini enak ini masuk Islam banyak dikasih zakat. Islam bisa naik. Akhirnya orang-orang banyak yang ikut-ikutan Islam. Ini tidak apa-apa. Jadi imma Islamnya masih lemah atau Islamnya sudah kuat tapi dia tokoh dan ketika dikasih zakat harapannya kaumnya akan ikut-ikutan masuk Islam. Sebagian orang kayak gitu, imanuhu fi ainuh ya. Nah, imannya ada di matanya, fi malihi gitu. Bukan fi qalbihi. Kemudian wafir riqab, termasuk yang berhak menerima zakat adalah ar-riqab. Ini budak mukatab, kemarin sudah disinggung. Wal gharimin, termasuk yang asnaf zakat, mustahiquz zakat adalah al-gharimin. Al-gharimin ini ada kalanya orang itu utang untuk kemaslahatan umum, ada untuk kemaslahatan pribadi, sama-sama berhak menerima zakat. Yang penting tidak dibuat maksiat. Kalau utangnya untuk kemaslahatan umum, dia boleh nerima zakat untuk pelunasan hutang. Selama utangnya nggak dibayari, selama utangnya belum lunas, walaupun bisa melunasi sendiri. Jadi ada ribut, dua kampung perang terus, carok, ya. Dua kampung perang terus, ini orang ini perang terus, tak kasih fulus saya wis. Makanya utang 1M, tawur ini fulus, pen 5 juta, 10 juta, dikasih satu-satu dikasih. Ojo gelut mana lo ya, jangan carut lagi, jangan perang lagi, tak kasih fulus, dikasih. Akhirnya damai gara-gara fulus itu. Ana misalnya melakukan itu, tak kasih fulus semua, ana berhak menerima zakat. Karena ini untuk menenangkan fitnah, keributan, maslahatnya banyak ke orang banyak, umum, saya berhak menerima zakat untuk melunasi utang 1 miliar tadi itu. Walaupun saya melunasi sendiri bisa. Itu karena apa? Maslahatnya besar untuk menenangkan keributan. Itu. Selama saya belum melunasi sendiri, kalau udah tak lunasi sendiri, habis itu katanya antum kemarin utang ya untuk menenangkan keributan. Iya. Sudah dilunasi? Sudah. Emangnya ada apa? Kita ini dari panitia zakat mau ngasih antum zakat. Waduh, ndak wingi-wingi ya. Ndak wingi. Udah terlanjur dilunasi ndak bisa. Yes, gantiin 1M kemarin ndak bisa. Selama belum dilunasi bisa nerima zakat khusus, tapi nerima zakat ndak boleh buat beli yang lain, ndak boleh buat THR atau apa, ndak boleh. Khusus untuk melunasi zakat. Sesuai utangnya, lebih kembalikan. Hanya untuk melunasi utangnya saja. Itu. Walaupun dia bisa melunasi sendiri punya uang selama belum dilunasi. Ini kalau untuk kepentingan umum menenangkan fitnah. Ada kalanya untuk keperluan pribadi. Utang untuk apa? Untuk makan, atau untuk beli pakaian, atau untuk beli mobil, atau untuk beli rumah, atau untuk beli motor, atau untuk beli pulsa. Yang penting nggak haram. Yang penting nggak haram. Jadi banyak utangnya. Kenapa? Ya untuk makan, untuk beli HP, untuk beli pulsa, untuk beli kuota, banyak utangnya. Ini kepentingan pribadi. Yang penting bukan untuk maksiat uangnya tadi itu, boleh nerima zakat. Dengan catatan selama belum dilunasi utangnya dan dia ngelunasi sendiri nggak bisa. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi hatta ngelunasi sendiri bisa, selama belum dilunasi boleh ngambil zakat untuk ngelunasi. Kenapa? Maslahatnya untuk orang banyak. Tapi kalau untuk beli HP, beli pulsa, beli makan, manfaatnya untuk dia sendiri. Maka boleh nerima zakat asal belum lunas utangnya dan dia seandainya ngelunasi sendiri tidak punya. Kalau punya untuk ngelunasi sendiri, tidak boleh nerima zakat. Itu catatan kaki di bawah, bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian termasuk mustahiquz zakah wa fi sabilillah. Sabilillah ini wa humul ghuza al mutatawwiun bil jihad, yaitu pasukan perang sukarela. Pasukan perang yang enggak dibayar, bukan TNI. Kalau TNI kan dibayar. Ini pasukan perang yang tidak dibayar, tidak ada bayaran, berhak menerima zakat. Terakhir wabnis sabil, termasuk yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang sedang safar atau mau safar, tidak punya bekal atau kehabisan bekal. Ini asal safarnya mubah, mau safar kemana? Pulang. Ini waktunya pulang mondok ya. Ongkos tidak punya, pesawatnya mahal ini. Harga lebaran, nyari zakat aja ke kantor Basnas ya, daftar kantor Basnas. Siapa ente? Saya santri, gitu.
Ngapain ke sini? Minta zakat untuk beli tiket pesawat. Gak apa-apa ya. Jadi mau safar itu. Jadi mau safar gak punya fulus. Imma beli tiket atau untuk makan selama perjalanan. Nggak punya, bisa nerima zakat. Atau asalnya sudah safar, habis bekal di tengah perjalanan. Ada orang safar ke Jakarta, nyampe Semarang, habis uangnya dicopet orang misalnya. Mampir aja kantor Basnas. Ngapain? Iya, saya musafir dari Jawa Timur mau ke Jakarta. Ini kecopetan di terminal tadi. Minta zakat untuk melanjutkan perjalanan. Boleh. Gitu. Wahum al musafirun, orang yang sedang safar, memang sudah safar. Awil muriduna safar, atau masih mau safar. Dengan catatan al mubah, al muhtajun, yang butuh. Kalau antum sudah cukup, nggak boleh ya. Sudah cukup, sudah punya, nggak boleh ngambil zakat atas nama ibnu sabil. Itu harus butuh. Hajat, itu hajat. Kalimat butuh ini orang Kalimantan tidak seneng ya. Itu beda soalnya maknanya itu. Hajat gitu aja. Ya maksud saya bukan bahasa itu, maksud saya ini bahasa Indonesia atau bahasa aja Jawa ya itu. Dikasih seberapa? Fayu'taun mayusilhum maksidahum au amwalahum. Dikasih tapi tidak boleh banyak-banyak. Dikasih ya seukuran kebutuhannya. Untuk ke Jakarta ya tiket ke Jakarta sama makannya. Atau misalnya enggak, saya punya uang enggak sampai Jakarta, nanti dari Semarang misalnya di Tegal. Di Tegal situ anak punya uang di situ. Nanti tak ambil di rumah sohib. Wes, ya maka dikasih ongkos sampai ke Tegal aja. Nanti dari Tegal yang ambil uangnya di sohibnya itu. Nggak ketemu sohibnya, dolek Basnas lagi di Tegal ya. Tapi Basnas biasanya nggak ada fulusnya ya. Itu. Soalnya ya minim kesadaran zakat masyarakat kita itu sangat minim. Undang-undangnya sudah ada, tapi penerapannya sangat minim. Masyarakat ditarik zakat itu jarang yang mau. Itu. Jadi kalau undang-undangnya subhanallah sudah ada semua. Ini loh. Jadi ini membuktikan bahwa kita itu kalau ingin menerapkan hukum Islam, nggarap masyarakat, ojo nggarap negara. Kebalik. Untuk menerapkan hukum Islam kok nggarap negara? Kebalik. Yang benar nggarap masyarakat. Seperti Rasulullah SAW. Nggarap masyarakat Madinah dulu, setelah mukmin, muslimin kuat, baru mendirikan negara, diterapkan dengan kekuatan negara. Tapi masyarakat tidak sadar, ya percuma. Rasulullah ini di Mekah itu pernah ditawari, ketika dakwah orang Quraisy sebel, dihalangi model kayak apa, tidak mau. Wes gini aja, wes ente yang penting jangan nyaci maki Tuhan kita, tak jadikan raja kita. Kita orang Arab siap tunduk ke ente, dikasih jadikan orang paling kaya, dikasih istri paling cantik, tak kasih kerajaan, ente jadi pemimpin kami, wes. Ini kalau Rasulullah dakwanya model garap negara, ahsan, tak terima jadi raja. Nanti setelah jadi raja tak paksa semua untuk masuk Islam. Apa dilakukan? Enggak, nolak terang-terangan. Enggak, anak bukan nyari itu. Kenapa? Garap masyarakat dulu. Masyarakat jadi baru negaranya jadi. Ya, jadi nggarap masyarakat. Jadi dakwah yang benar ya seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf kita. Nggarap masyarakat, bikin madrasah, bikin pesantren, bikin pengajian di masyarakat. Yaitu biar masyarakatnya sadar agama, nanti menerapkan undang-undangnya. Nanti kalau masyarakatnya baik semua, pemerintah itu kan raja, presiden, itu kan ngelihat rakyatnya kan ya. Nggak bakalan raja itu punya pendirian kayak gini harus begini, enggak. Apalagi zaman sekarang ya. Dia itu kalau tidak gitu tidak dipilih nanti. Lihat minat masyarakat kemana. Mayoritas masyarakat pinginnya kebaikan, dia bakal jadi baik dia. Nggak gitu tidak dipilih. Ketika rajanya tidak baik, menandakan mayoritas masyarakatnya tidak baik. Itu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan kama takunun yuwalla alaikum. Seperti apa kalian, keadaan kalian, yaitu pemimpin kalian begitu. Jadi pemimpin baik atau buruk itu cerminan masyarakatnya. Kalau mayoritas masyarakatnya baik, pemimpinnya otomatis baik. Kenapa? Yang milih pemimpin siapa? Masyarakat kan? Lah kalau mayoritas masyarakatnya baik, apa mungkin milih pemimpin tidak baik? Tidak bakalan. Lu yang jadi tidak baik, ya berarti mayoritas masyarakatnya tidak baik. Tugas kita untuk memperbaiki masyarakatnya lah begitu. Nah, dakwanya makanya seperti itu. Dakwanya salaf itu selalu begitu, garap masyarakat. Kata Syekh Buti juga begitu. Jadi dakwah berusaha menguasai kepemimpinan dulu, apa caranya menguasai negara dulu, meraih pucuk kepemimpinan, nanti dipaksakan diterapkan undang-undang, nggak bisa, guling, nggak lama guling. La Islama biduni muslimin, kata Syekh Buti. Nggak bisa terbentuk
Islam terpraktekkan di masyarakat, di negara dan seterusnya tanpa ada muslimin yang benar dulu. Harus ada muslimin yang benar dulu. Itu yang tepat begitu. Makanya dulu itu Sayyidina Husain bin Maulana Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim itu kan wibawanya luar biasa. Ada raja waktu itu bosen. Jadi raja itu bosen. Dengan kehidupan dunia itu bosen. Ngelihat orang-orang tasawuf ini kok cek enak, hidupnya nyaman, tak sumpek mikir negara. Akhirnya dia datang sowan ke Sayyidina Husain, Sayyidina Husain, saya ini bosan jadi raja. Lalu terus pengen jadi muridnya antum. Ini jabatan anak tak serahkan ke antum, terserah antum nunjuk penggantinya siapa. Antum tunjuk sudah. Orang yang antum cocoki, antum tunjuk, anak berhenti jadi raja, anak jadi muridnya antum aja wis. Kata Sayyidina Husain bin Maulana Fakhrul Wujud, ente jadi murid tak terima, tapi jabatan jangan bawa-bawa ke sini. Ente nyari pengganti sendiri, cari orang yang kira-kira baik murid ente tunjukin. Jangan dibawa-bawa ke anak tidak mau kayak gini. Kata akhirnya ada kalam begini, Sayyidina Husain itu, seandainya himar itu memenuhi syarat untuk jadi raja, anak tidak ridho himar anak jadi raja. Himar anak tidak ridho, apalagi murid anak untuk jadikan pejabat ya. Anak punya himar, ente jadikan raja, anak tidak ridho, apalagi murid anak saya atau kerabat saya, keluarga saya, santri saya tidak mau. Himar ada dari itu. Seandainya himar memenuhi syarat. Itu apa? Seperti jadi memang ya begitu. Lah ini buktinya. Undang-undang zakat sudah ada. Lembaganya sudah ada. Kok tidak zakat? Masyarakat tidak sadar zakat. Itu. Masyarakat tidak sadar zakat. Jarang pengajian-pengajian nerangkan zakat. Ngalor ngidul gak jelas. Banyak pengajian kayak gitu. Kalau atau bahas maqamatul auliya. Kok orang yang wudu belum benar. Orang wudunya belum benar diterangkan maqamatul auliya, diterangkan Nur Muhammad SAW, Ismur Ruh apa ya. Itu. Orang ini wudunya tidak benar. Benar kan wudunya mereka, sholatnya mereka, sadarkan zakat. Udah. Hatta tidak ada lembaganya zakat sendiri nanti. Ada lembaganya, ada undangnya ya kayak gini. Cuman ya penting, memperjuangkan ini penting. Cuman jangan dinomorsatukan. Yang nomor satu itu nggarap masyarakat. Wallahu alam, al-Fatihah.